Ada Pak, ada Pak. Baik, baik kita lanjut lagi ya. Ini kita sapa dulu nih. Heri Antoni tadi si Sadila ada apa nih? Irwin ya. Iya Irwin itu biasanya ya saya ingat. Andika, Nurul, kemudian Renaldi, As'ad, Ada Pak. Nafisa ada, oke. Pak. Berindah Wulansari, kemudian Amin ini, Halim, Jali, Syarif ada, belum nih. Baik, kita lanjut dulu ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah kemudian mencoba membuat eh, apa namanya prediksi ya terkait dengan curah hujan. Nah, tadi saya kembali lagi, kenapa kemudian kawan-kawan yang SI itu perlu diajarkan atau diajari ataupun dibawa kemudian untuk bisa merancang juga yang terkait dengan GUI-nya karena ini orang SI. Nah, atau kuliah ini kan tertulis AI kemudian dalam kurung PSI. PSI itu singkatannya apa? Halo, Sakdilah, kawan yang lain, Nafisah, tahu singkatannya PSI? Ada yang tahu? Jadi mengambil mata kuliah ini kan dalam kurung artificial intelligence dalam kurung PSI. Itu kan artinya perancangan sistem informasi. Perancangan informasi artinya terkait dengan GUI-nya ya. Kebanyakannya biasanya jarang sih orang-orang SI yang kemudian tidak bisa ataupun tidak membuat GUI-nya. Ini kenapa pada saat saya tanya kok diam lagi, kok not responding lagi. Jadi jangan sampai saya berbicara sendiri di ruangan ini. Di kelas juga kan apa namanya masing-masing update status dengan handphonenya atau asik dengan handphonenya atau di pertemuan yang lalu tuh hari Selasa sore juga atau siang seperti ini asik dengan laptopnya tapi nggak tahu apa yang dikerjakan. Saya agak kurang etis rasanya kalau melihat satu-satu ke belakang gitu apa yang kawan-kawan kerjakan, apa yang kawan-kawan tonton, apa yang kawan-kawan lihat itu seolah-olah kemudian mengerjakan apa yang saya sampaikan di depan atau di papan tulis ataupun di slide. Tapi ternyata pada saat ditanya juga tidak merespon dengan ini. Saya tidak tahu. Terlepas dari itu, saya ingin berprasangka baik saja bahwa apa yang kemudian saya sampaikan itu juga dikerjakan. Nah, kemudian ini nanti ada penugasan untuk kawan-kawan mengerjakan apa yang kemudian sudah saya pernah sampaikan, programnya sudah pernah saya kirimkan. Nanti kawan-kawan harus mengerjakan apa namanya tugas ini. Kalau bisa sih per orang saja ya, biar kemudian setiap orang punya pengalaman eh, masing-masing untuk mengerjakan, tidak kemudian digantungkan atau difokuskan kepada salah satu saja. Ya Halimnya jangan misalkan nanti Halim atau Jali atau Nafisah atau si As'ad atau Saadilah saya yang mengerjakan yang lainnya kemudian misalkan nih hanya nebeng namanya aja. Jadi satu-satu. Nanti saya minta untuk satu-satu mengerjakan, satu-satu mengamati, buat laporannya karena kawan-kawan adalah jurusan atau prodi SI dan di situ ditulis apa namanya konsentrasinya perancangan sistem informasi ya. Jadi ini AI terkait dengan konsentrasi perancangan sistem informasi. Itu ya Halimnya benar nggak? Apa saya salah nih? Jadi tulisannya kan mata kuliah AI dalam kurung PSI. Benar nggak? PSI-nya itu perancangan sistem informasi. Halim? Eh, Pilihan sistem Hmm. informasi Pak. Pilihan sistem informasi. Bukan, itu perancangan Oh sistem bukan. informasi. Oh Ada perancang. pilihan. Nah, itu kan. Jadi apa namanya? Saya pun waktu apa ya PSI ini ya. PSI-nya itu informasi. Cuman saya lihat lagi dan coba cari informasi lagi ke Prodi. Ternyata itu konsentrasi perancangan informasi. Ada mungkin ada konsentrasi yang lain ya, yang kemudian juga kawan-kawan bisa pilih. Nah itu tadi sekali lagi saya ulangi lagi, kawan-kawan sudah memilih mata kuliah yang termasuk di dalam konsentrasi perancangan sistem informasi. Berarti kan ada rancangan sistem informasinya. Kalau misalkan kita melakukan prediksi seperti kemarin ya, itu kalau anak TI tidak dituntut mereka untuk membuat user interface-nya. Tapi kalau anak SI, ada kemungkinan besar Anda dituntut untuk bisa membuat user interface-nya. Nah, untuk itu kita coba sama-sama dulu nanti telah hari ini ya, terkait dengan apa yang kemarin sudah dikerjakan. Karena sekali lagi saya tidak melihat kemarin kawan-kawan mengerjakan itu. Dan ada tidak yang mencarikan apa yang saya minta di pertemuan Selasa yang lalu? Ingat tidak apa yang saya minta? Lim, Mencari data curah hujan 2023 di baik. Banjarbaru. Ketemu nggak, Lim?
Ulun dapatnya ini data Banjarmasin aja Pak. Untuk Oh, Banjarbarunya sampai 2020. 2020 ya malahan ya. Saya kemarin dapatnya sampai 2022. Tapi 2023-nya saya tidak ketemu. Gak apa-apa, itu sebenarnya hanya data biasa aja. Kalaupun misalkan kita kolaborasi antara data yang 2020 eh, apa namanya dua yang saya ketemukan dengan misalkan Halim bertemu sampai 2020 itu kurang lebih ya kurang lebih kemudian atau Halim temukan yang 2023 itu nanti kita bisa jadikan sebagai bahan untuk kita coba prediksi ya karena kemarin itu kan kita mencoba memprediksi dari 12 data 12 bulan data curah hujan terakhir itu kemudian kita prediksi 1 bulan berikutnya. Jadi misalkan kalau kita ingin memprediksi, kalau Halim nanti ketemu ya 2023 dari Januari, berarti yang kita masukkan itu adalah data curah hujan setahun 2022 dari Januari sampai Desember. Kemudian kita akan ketemu data prediksi curah hujan bulan Januari 2023 nya Halim ya. Walaupun itu misalkan di Banjarmasin ya, nggak apa-apa. Kurang lebih aja Banjarmasin Banjarbaru gitu ya. Kita anggap seperti itu. Nanti akan kita coba lagi untuk memprediksi 2023 bulan Februari, maka datanya harus dari Februari 2022 sampai Januari 2023. Seperti itu. Terus sampai nanti kita ketemu hasil akhir yang ingin kita peroleh data prediksi 1 tahun 2023. Nanti akan dibandingkan. Kalau nanti hasilnya sama, samanya seberapa, ataupun ada selisih, selisihnya seberapa. Itu yang kemudian kita akan temukan hasil akurasi prediksi dari sistem yang dibangun. Nah, kemarin kan kita sudah simpan itu, sistem AI yang sudah kita bangun itu untuk kemudian kita gunakan lagi hari ini. Jadi kita akan coba fokus ke proses membangun GUI-nya. Nanti kalau tidak selesai, saya minta teruskan di rumah ya, untuk kemudian nanti dikumpulkan. Jadi ingat, eh, kita akan coba dulu lihat bentar. Saya load dulu ya ini ya. Bentar. Mana tadi ya? Ini dan saya coba share screen dulu. Baik, kita lihat kalau sebenarnya kita melihat ke ini ya, RPS kita ini sebenarnya kita harus dituntut sudah masuk ke CNN dan atau RNN. Tapi karena JST Back Propagation ini sudah cukup mumpuni, saya kira saya akan coba nanti lihat lagi kemungkinan kita belajar CNN atau RNN di mata kuliah ini ya. Kalau tidak kita berarti akan stop di mana ya namanya? Sini ya. Kita yang multi layer. Nah, MLP ini. Ini. Tapi kita sudah mencoba karena memang gini, kalau kita kebanyakan teori tapi kemudian implementasinya di lapangannya tidak bisa itu juga agak kurang bagus ya. Jadi saya berorientasi bagaimana kemudian dengan teori yang cukup saja, tidak terlalu berlebihan gitu ya. Kawan-kawan kemudian bisa mengimplementasikannya di kasus-kasus di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari seperti ya sekarang itu kan karena lagi musim hujan kemudian kita dapatkan data curah hujan di kota Banjarbaru karena posisi kita di Banjarbaru atau Banjarmasin ya ternyata kemudian saya hanya ketemu sampai tahun 2022 dan itu kemarin kan kita dari 20 sampai 2022 atau bahkan saya kemarin dapat dari 2009 2018 2019 5 tahun terakhir itu. Nah, itu kemudian saya minta lagi dapat atau cari terkait dengan data yang 2023. Tapi ternyata ditemukan data 2003 tapi di kota Banjarmasin. Ya, kita anggap aja sama ya. Nanti itu kita jadikan bahan untuk eh, sebagai apa namanya data uji yang nanti akan kita lihat berdasarkan data yang sudah kita dapatkan atau kita kita peroleh atau kita punya itu yang data 2023-nya akan kita coba tes 12 bulan itu ya dari data yang kita punya di tahun 2020 sampai 2022 kemarin. Nah, kita masukkan nanti ke GUI-nya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sekali lagi ini mungkin kalau kawan-kawan yang jeli melihat oh, kok kita belum sampai ke CNN ya, kok kita belum sampai ke RNN ya, atau bahkan di sini, nah ini kita kan langsung loncat nih ke studi kasus aplikasi praktis. Memang pranormalisasi ini sudah ya kita kemarin sudah mencoba normalisasi. Nah, deep learning ini juga harusnya
diminta diajarkan, tapi karena memang kasus yang kita dapatkan itu, mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada kasusnya dan kita bisa belajar itu ya, dan seperti apa coding programnya saya carikan dulu yang kemudian kita bisa implementasikan di MATLAB yang kita punya ini, insya Allah ya. Itu berusaha lah kita kemudian eh, belajar dulu dengan apa yang ada sekarang ini, jadi kita maksimalkan untuk bisa digunakan. Jadi kawan-kawan, saya kira dengan eh, ini saja sudah cukup mumpuni ya untuk kemudian bisa melakukan banyak hal terkait dengan prediksi. Kalau misalkannya pun sudah nanti bekerja di pemerintahan, misalkan mungkin ada yang bekerja di pemerintah provinsi atau di mana atau di kantor mana yang kemudian memerlukan prediksi-prediksi sederhana seperti ini. Ini kan dari yang sederhana sampai yang mungkin rumit. Kalau kemarin ini kan kita sudah coba latih dia dengan konfigurasi yang cukup apa ya namanya, cukup bukan rumit sih, tapi cukup kompleks lah seperti itu ya. Untuk kemudian eh, dia belajar dari data yang sudah ada. Itu kemarin kan kita pakai konfigurasi. Bentar. Hmm, saya lewatin ya. Ini yang kemarin tapi saya lanjutkan. Ini ada nanti. Nah ini ya kemarin ya. Kita kemarin pakai pola ini untuk kemudian kita jadikan sebagai dasar pelatihan si JST yang kita buat kemarin agar kemudian menghasilkan eh, AI yang kuat gitu ya terkait dengan kasus prediksi ini. Jadi tidak kemudian hanya mengandalkan data berapa bulan itu, tapi kita konfigurasi sehingga kemudian kita membuat pelatihan yang target bulan ke-13 itu dari data bulan 1 sampai 12. Kemudian target bulan ke-14 dari data dari 2 sampai 13 dan seterusnya kita runut sampai kita kemudian punya 12 pola ini. Tapi 12 pola itu artinya ada kurang lebih sekitar 144 konfigurasi ya kurang lebih. Nah, itu yang kemarin kita lakukan ya. Nah, ini kemarin data curah hujannya dalam satuan namanya kemarin ya milimeter ya. Nah, kita lihat. Nah, nih. Jadi milimeternya si curah hujan itu kemarin kan sudah kita apa namanya? Pelajari sama-sama nih. Ini jumlah air yang terkumpul dalam waktu tertentu per hari, per bulan tertentu. Jadi misalkan dia tertulis 100 milimeter, artinya air hujan itu ber, memiliki tinggi 100 milimeter atau 10 cm jika dia tidak mengalir, tidak meresap gitu ya. Dia area itu, kalau misalkan itu per bulan ya kemarin ya, misalkan ada data, mana nih? Nah ini ada data tahun 2022 misalkan ini bulan Januari itu kan ada 410, artinya ada 40 cm air yang menggenang di bulan itu eh, kalau seandainya setelah 1 bulan Januari itu tidak mengalir airnya di Banjarbaru. Nah, seperti itu. Tapi karena alhamdulillah gitu kan Tuhan Maha Adil, jadi air itu ada yang meresap, ada yang mengalir ke sungai, ada yang mengalir ke selokan, kemudian baru ke sungai dan seterusnya. Ada yang kemudian tersimpan di akar-akar pohon dan di pohon-pohon sehingga kemudian kita tidak serta-merta mendapatkan hujan tapi airnya jadi banjir gitu ya. 40 cm ini cukup tinggi ya untuk ukuran apa namanya orang dewasa mungkin selutut kita itu apa namanya tinggi airnya. Nah itu ya. Nah itu jadi kalau misalkan kawan-kawan ketemu ini nanti. Nah kemudian kita kemarin juga belum sempat melakukan apa namanya perhitungan precision and recall ya. Termasuk juga kita belum sempat membalik data curah hujan yang kemarin dalam bentuk desimal ke dalam bentuk milimeter per bulan ini lagi. Nanti yang kemarin kita belum lakukan. Mungkin nanti akan saya tugaskan untuk kawan-kawan membalik. Jadi kan kemarin kita punya rumus ini ya, rumus normalisasi. Jadi rumus ini kemudian dibalik. Sehingga hasil yang didapatkan itu kita balik lagi, kita kembalikan lagi, hasilnya nanti akan berupa data curah hujan seperti halnya awalnya. Itu untuk kita kemudian cross check gitu ya. Karena kalau misalkan orang membaca data curah hujan dalam bentuk angka desimal itu mungkin sebagian orang akan ini ya akan bertanya-tanya loh, kok 0, kecil sekali misalkan gitu loh. Berarti sudah lama tidak hujan kah atau memang tidak hujan sama sekali? Padahal itu kan angka yang kemudian sudah ternormalisasi untuk keperluan kita dalam proses komputasi. Nah, kalau kita nanti ingin menyajikan kembali data itu dalam bentuk data yang sebenarnya ya kita harus membalik dulu atau membalikkan dulu data yang sudah ada dalam bentuk desimal hasil prediksi dari
AI-nya untuk kemudian jadi data curah hujan seperti aslinya gitu ya. Ntar ini oke. Paham maksud saya ya, kenapa harus kita balik? Halo, Nafisa? Ya, Pak. Oh ya, Pak. jadi data yang kita dapatkan itu kan ini, mana tadi? Nah, kan kemudian kita normalisasi kemarin dengan data itu, dengan rumus itu, sehingga kita dapat eh, data yang sudah ternormalisasi semuanya. Karena kalau kita pakai model normalisasi sebelumnya itu kan kita bagi 100 ternyata masih ada. Nah, itu kan ribet. Jadi kalau dengan data ini kemarin apalagi di Excel kita tinggal masukkan rumusnya di satu sel ya, kemudian kita copy, dia akan kemudian menormalisasi ke semua sel yang kita copy pastekan itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot ngitung satu-satu. Tinggal ini kan aja, tinggal masukkan aja rumusnya. Baru angka-angka ini yang kita masukkan kemarin ke JST ya. Nah, ini. Oh ya, kemarin tadi sesuai dengan konfigurasi tadi kita kemudian membuat pola pelatihan yang seperti ini ya. Jadi data dari eh, bulan pertama sampai bulan ke-12, kemudian targetnya adalah data bulan ke-13 dan seterusnya. Data bulan ke-2 sampai bulan ke-13 itu kemudian jadi eh, konfigurasi atau pola kedua dan seterusnya sampai kemudian kita dapatkan hasil yang kurang lebih seperti ini. Ini tidak saya warnai semuanya ya, hanya sebagian saja untuk menandai ke kawan-kawan bahwa kurang lebih seperti itu yang kita buat kemarin. Kemudian data ujinya juga kita sudah buat ini kemarin. Nah, ini data pelatihan tadi itu ya. Setelah diuji sedangkan coding program yang kita buat kemarin, hasilnya seperti ini ya. Jadi tadi ini ada targetnya, kemudian hasil dari output atau keluaran JST-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita hitung selisihnya, baru kita lihat, oh ternyata dari pola yang pertama itu dia menghasilkan akurasi 99,99. Dan seterusnya ternyata kita menghasilkan rata atau rata-rata akurasi 99,7. Itu sudah sangat baik ya. Artinya sudah hampir mendekati sempurna 100%, 99,79 itu udah lumayan baik, baik sekali lah. Jadi itu yang kemudian kita simpan hasil eh, konfigurasinya ya. Nah, ini kemarin kita juga sudah lakukan pengujian dari data uji yang kita dapatkan, bukan, data uji yang kita punya, kemudian kita coba prediksi nih satu-satu kemarin, tapi karena eh, kita melakukannya di ini ya di Excel, kita masukkan aja konfigurasinya itu. Nah, jadi sebenarnya hanya satu-satu. Mungkin nanti kalau kawan-kawan penasaran bisa saja diuji satu-satu nih. Tapi kemarin itu kita masukkan atau saya masukkan semuanya plek langsung keluar hasil dalam prediksi 12 bulan. Nah, kita ingin nanti sementara ini kita buat GUI dulu yang kemudian kita bisa isi atau beri masukan selama 12 bulan dan untuk kemudian 12 bulan terakhir gitu ya. Nanti kan si Halim nanti bisa membagikan di grup data yang diperoleh, data hasil atau data hasil data curah hujan tahun 2023 Kota Banjarmasin. Nggak apa-apa, kita masukkan saja. Anggap saja sama Banjarmasin, Banjarbaru gitu ya. Eh, apa namanya? Nanti itu yang kemudian dimasukkan sebagai data uji. Nah, itu harus dibuat dulu polanya seperti ini kemarin untuk kemudian kita peroleh hasil pengujiannya. Untuk kita coba bandingkan lagi berapa selisihnya, baru kita kemudian hitung berapa akurasinya. Nah, ini kita belum menghitung precision and recall-nya ya, nanti itu tugas kawan-kawan. Coba cari tahu bagaimana kemudian precision and recall itu kita dapatkan. Ya. Karena sekali lagi nanti kalau anak-anak SI itu biasanya bisa jadi ketemu nanti Pak Bahar, ketemu Bu Fatimah gitu, atau ketemu Bu Media, atau ketemu Bu Eka, atau ketemu Bu Yulia. Nah, kemudian bisa jadi ditanya, itu seluruh dapat akurasi berapa precisionnya, berapa recall-nya. Gitu ya. Kalau precision itu kan dia kepresisian dalam apa namanya menemukan hasilnya itu seberapa. Kalau recall itu seberapa banyak data yang kemudian benar di prediksi. Jadi kalau misalkan, nah ini kan kita tidak serta merta bisa menebak ya, karena
maksudnya menebak, menentukan berapa banyak yang benar, tapi kita melihat dari selisihnya. Misalkan nanti dianggap yang akurasinya itu di atas 95% misalkan ya, itu eh, dianggap berapa ya di atas ya? Anggaplah di atas 98% itu dianggap benar. Maka yang di bawah itu dianggap kurang benar, bukan tidak benar ya, kurang benar dalam memprediksinya. Maka nanti berapa banyak yang benar dari apa namanya thresholdnya itu, misalkan thresholdnya tadi 98 atau 97 atau 96, atau kemudian diperoleh data recall-nya. Nah, nanti kawan-kawan bisa bisa ini istilahnya kalau nanti Pak Bahar atau dosen penguji yang lain kemudian menanyakan hal itu sudah bisa dijawab. Jadi sebelum ditanya, bikin dulu aja. Bikin dulu aja. Akurasinya sudah ketemu, precisionnya berapa, recall-nya berapa. Nah, seperti itu ya. Baik, ini yang kemarin kita sudah kerjakan ini ya, dari data pelatihan untuk eh, oh, salah saya tulis nih, salah tulis nih. Oh, Semarang. Banjarbaru ya. Nah, itu sudah. Kemudian kita sudah masukkan datanya ini kemarin, kemudian target bentar. Benar nggak? Datanya 0,6. Benar ya? Saya tulis ke Semarang. Dulu memang saya punya data yang Semarang. Di situ kan kemarin saya cari lagi data yang Banjarbaru. Nah, itu masih tertulis ingat Semarang. Karena saya dulu kuliah S2-nya di Semarang. Jadi apa namanya? Eh, dulu saya cari datanya data Semarang. Baik, saya berpindah dulu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini, kawan-kawan sekalian. Baik, bentar. Saya hilangkan yang dulu. Nah, kita akan mencoba membuat ini ya, user interface. Jadi ini masih yang saya buat yang dulu ya. Eh, kita buat nanti yang serupa ini. Ntar, maaf ini kalau tulisannya masih data yang lama ya. Nah, ini kita akan buat nih. Jadi kita akan buat GUI seperti ini. Sekali lagi karena kawan-kawan itu adalah konsentrasinya rancangan sistem informasi, maka kita akan mencoba membuatkan sistem informasi sederhananya terkait dengan apa istilahnya GUI sederhananya ya, bukan ini bukan sistem informasi. GUI sederhananya untuk kemudian bisa melihat kalau itu dijalankan, nanti orang tinggal menginput saja di situ. Angkanya 0,6, 0,7, 0,8, khususnya. Kemudian proses prediksinya kita tekan, nanti hasil prediksi curah hujannya akan keluar sekian. Gitu ya. Tapi itu nanti belum dalam bentuk angka curah hujan yang sebenarnya. Nanti akan kita cari juga, atau akan saya tugasi juga untuk kawan-kawan melanjutkan. Kira-kira kalau ngebalik datanya seperti apa, sehingga kemudian kita ketemu hasil data curah hujan yang sebenarnya bukan dalam bentuk angka desimal. Jadi kita akan buat GUI ini ya. Ingat kemarin di MATLAB kita punya, bentar saya beralih ke MATLAB ya. Di ini yang target kita yang kita buat, nanti kawan-kawan kalau tidak selesai akan dilanjutkan sendiri di rumah ya. Kemudian kita pakai ini deh, pakai namanya GUID. Gitu ya. Jangan huruf besar ya, enggak. Ini huruf kecil. GUID. Nah, jadi bukan diklik, diketik di command prompt, kemudian kita pakai ini ya, pakai blank GUI. Nah, di sini. Nah, kita sudah punya seperti ini. Saya maximize saja ini. Maximize dulu. Seperti kita kembali lagi, saya kembali lagi ke sini. Nah, kita akan disodorkan atau bukan disodorkan. Kita diminta untuk kemudian ya, membuat ada teksnya, labelnya, dan ini editornya ya. Editornya nanti kita akan coba beri 12 ya. Editornya 12 bulan yang lalu, kemudian 11 bulan yang lalu, dan seterusnya. Jadi kita sini kita beri teks dulu ya. Edit teks satu. Kita akan buat jejer saja ya. Nah, edit teks ini kita beri teks dulu di sini. Static teks ini kita bisa double klik ya untuk mengeluarkan inspektornya ini.
Teman-teman bisa lihat ini fontnya masih kecil, ukurannya 8. Kita akan perbesar jadi 15 misalnya. Nah, kalau masih terlalu kecil nanti akan kita perbesar lagi. Kemudian stringnya kita lihat stringnya di sini. Kan tulisnya static text. Kita tulis data data ya. Nah, se- data besar saja di sini data. Nah, kemudian saya geser ke bawah ini. Saya data, kemudian saya copy paste bawahnya. Kemudian kita isi lagi 12 BLN yang lalu, YLL ya. Nah, sebelum yang lalu YLL. Terus bulan sebelumnya gitu ya, sebelum sama dengan. Baik, ini kita tulis gitu. Eh, nah, data udah sebelum yang sebelumnya. Oke, ini kita copy dengan edit text-nya ya. Nah, gitu. Biar kita punya. Nah, ini kalau nah, kita edit dulu ini terlalu kecil ya. Ini fontnya kita perbesar 20 terlalu besar. Oh, biar bisa dilihat. Halim dan kawan-kawan bisa dilihat ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Saya sambil jalan mendemokan ini ya. Ini tadi horizontal line-nya kita pilih ke kanan aja. Nah, ini seperti. Jadi dia akan rapat. Atau di tengah saja nggak apa-apa seperti tadi. Di center saja. Nah, ini saya copy paste bawahnya. Nah, ingat nih masing-masing objek ini punya tag ya di bawah ini, tag TAG-nya. Nah, ini tertutup anotasinya kita. Nah, saya ginikan dulu ya. Ini tagnya tag edit satu, kemudian ini tagnya edit 3. Jadi edit 2-nya saya copy paste kemudian saya hapus. Nggak apa. Nah, ini sudah edit 3. Kita bisa ganti tagnya, TAG-nya. Nah, edit 3. Ini kita bisa nanti kita tulis dulu. Nanti ya kita ganti. Ini kan ada 12. Kita copy paste dulu nih. Ini kan tadi stringnya 11 bulan sebelumnya. Nah, duh, maaf. Oke, saya perbesar dulu aja. Kita copy paste ini 1, 2, 3, 4 biar cepat. Nah, seperti ini. Kemudian copy lagi. Nah, sudah 6. Oke, saya blok. Nah, kemudian saya copy paste. Nah, saya sudah dapat. Oke ya. Jadi jajar ke bawah juga boleh, mau seperti ini juga boleh. Kemudian ini 12 bulan kita harus edit. Ini 10. Kemudian ini 9. Kawan-kawan teruskan ya. 10. Oh, 9. Ini 8. Kemudian ini 7. 7. Kemudian 6. Kemudian 5. Jadi sekali lagi sambil jalan ya. Kalau anak-anak TI atau mahasiswa prodi TI ini tidak diperlukan ini tidak apa-apa.
Tapi kalau anak SI biasanya dituntut mana anunya GUI-nya. Nah, itu dia jadi masalah. Sebenarnya tidak perlu pakai GUI juga, sebenarnya bisa aja, tapi karena terkait dengan prodinya ini tadi itu harus kita pelajari bagaimana kemudian membuat GUI-nya. Karena GUI ini nantinya dituntut akan ada proses apa namanya tes black box, tes white box gitu ya. Biasanya seperti itu. Itu yang kemudian diperlukan ya. Dan ini saya copy paste lagi data di sini ya. Kemudian kita geser data 6 bulan sebelumnya ini copy paste lagi ini curah hujan string hujan dalam milimeter kan paste sini. Baik, sampai sini kawan-kawan bisa dipahami ya, insya Allah ya. Kita simpan dulu ini. Jadi kalau kita membuat GUI seperti ini, maka dia akan kemudian membuatkan satu file yang serupa ya. Misalkan ini bukan Semarang tapi Banjarbaru. Banjarbaru asalnya sih, 2024. Nah, jadi kalau kita simpan GUI tadi, maka dia akan membentuk satu file yang serupa namanya, tapi dengan ekstensi yang berbeda. Kalau tadi dia akan berekstensi figur ya, figur itu artinya GUI. Jadi kalau kita simpan, maka dia akan membentuk satu file yang serupa, tapi namanya yang sama dengan ekstensi M. Nah, saya sort dulu dengan date modified. Nah, biar ya. Oh, dia modifiednya ada di bawah kayaknya. Nah, ini di bawah dia ya. Nih, file-filenya di bawah. Ntar kita sortnya descending aja ya, descending. Nah, jadi dia ada di atas. Nah, nih, di file yang kita modifikasi ada di atas. Baik, kalau sudah kita kembali lagi ke sini, kemudian kita kembali lagi ke apa yang diminta tadi. Oh, ini ada tulisannya program memprediksi curah hujan. Oke, kita tambah lagi sini. Jadi kalau misalkan kawan-kawan diminta untuk membuatkan aplikasi itu kan seperti itu kan. Ada namanya, ada kemudian apa lagi? Eh, Double klik, kita isi sini. Hmm, Prediksi aplikasi si curah hujan Kota Banjarbaru berbasis JST backpropagation. Nah, mungkin aja nih. Nah, kalau ini terlalu dekat, kita geser, geser ya sini. Hmm. Kalau bunyinya terlalu panjang, kita bisa pendekkan. Kemudian kalau terlalu, kita bisa naikkan lagi. Naikkan. Baik, belum naik ya masih proses. Oke, sudah naik. Simpan. Nah, kemudian kita coba running dulu ya. Disimpan. Oke. Nah, kalau sudah itu tanda eh, gambar disketnya tadi ya. Save figurnya itu Ctrl S-nya itu hilang deh. Kemudian kita bisa running.
Nah, ini tampilannya ya yang kita sudah dapatkan dari GUI yang kita bikin, kita buat tadi. Ini belum lengkap nih. Dan kita tutup dulu. Kita akan lengkapi dulu. Ini warnanya bisa diganti-ganti ya, tapi saya pakai warna aslinya aja dulu nih. Biar kemudian tidak sakit di mata. Kawan kan mungkin bisa ganti warna yang lain, warna biru atau warna yang lain ya, sesuai dengan eh, kesukaan warnanya. Nah, baik kita perlu apa lagi dari perintahnya sini? Kita perlu membuat tombol satu, namanya proses prediksi ya. Kemudian hasil prediksinya adalah berupa angka nantinya. Baik kita lihat dulu. Kita buat satu tombol sini. Hmm. Ada push button sini kita beri stringnya ganti namanya prediksi proses prediksi. Nah, kemudian fontnya itu terlalu kecil kita besarkan jadi 15. Nah, kemudian baru kita perlu lagi ya proses prediksi hasil baru kita tambahkan lagi ini hasil prediksinya prediksi curah hujan bulan depan adalah nah hasil sini. Nah, bila sama dengan baru kita tambahkan satu teks lagi. Hasil prediksi curah hujan bulan depan adalah paste sini. Nah, kita perlu ini ya, perlu eh, menandai ataupun menamai ya. Kita geser biar tagnya kelihatan karena ketutup ini, ketutup oleh annotation dari Zoom meeting. Nah, saya kesinikan. Nah, udah kelihatan ya. Baik, kita lihat dulu sini ada edit teks. Ini tadi edit satu, dua, ini empat dan seterusnya. Nanti akan kita kosongkan dulu nih ya. Kita akan kosongkannya tadi saya lupa. Harusnya dikosongkan pada saat sebelumnya copy. Wah, oke, kita kosongkan dulu. Nah, kosong. Jadi pada saat nanti di running, dia kosong. Nah, coba kita simpan dulu. Jangan simpan di sini, jangan lupa disimpan ya. Dia akan menyimpan juga kalau kita simpan ini dia akan menyimpankan juga itunya file M-nya. Nah, nih kan udah kosong kan. Kita bisa angkanya. Ini ada beberapa lagi yang belum kita masih coba kosongkan. Ya, ya bikin aplikasi itu kita harus perlahan nih. Tidak bisa tergesa-gesa. Karena hasilnya nanti kalau sudah ada error, oke. Kalau saya minimize. Ya ingat ya, ini di stringnya kita ganti, tapi tagnya kita tidak atau belum eh, ubah. Kita sesuaikan nanti ya. Sebenarnya penamaan itu untuk mempermudah saja kita mengidentifikasi, oh itu input satu, input dua gitu ya. Itu kan kita tandai. Nah, kan kawan-kawan perhatikan nih di saya bisa menunjuk anotasi nih. Kalau bisa. Nah nih, kan ada tagnya edit satu. Atau ini penghapusnya mana? Save. Oh ini eraser. Oke, ini saya tunjuk nih. Nih tagnya edit satu. Nah kita akan coba ini di TAG. Jadi sini ya, ini kan ada macam-macam, ada string, font font size dan seterusnya. Kita cari yang tag TAG ini edit satu. Nah kita tandai saja ya, input satu misalnya.
input, huruf kecil aja ya. Input underscore satu. Ntar saya copy dulu biar nanti tinggal mengganti dua tiganya aja. Nah, input satu. Sekarang di tagnya sudah ganti input satu. Kita double klik lagi sini, kita cari tagnya lagi, kita ganti edit input dua. Ini kita teruskan lagi. Jadi ini harus sabar ya satu-satu. Tidak bisa kemudian kita eh, ujuk-ujuk dapat gitu, nggak bisa. Harus satu-satu. Kemudian tagnya edit 4. Kemudian tagnya edit 5. Edit 5. Input 5, mohon maaf. Ini input 6. Input 6. Jadi karena di sini ada 12 input atau 12 masukan, kita harus ngedit satu-satu ya. Ini tagnya. Karena nanti akan mempermudah kita pada saat melakukan pembacaan di situ ya. Pembacaan data 8. Ini input ke 9. Input ke 9. Ini input yang ke 10. Ini saya double klik aja ya tadi ya. Di situ dia akan masuk ke objek inspektornya. Tapi bukan masuk ke callback atau istilahnya event. Event dari tombol ataupun edit text ataupun apapun yang ada di GUI kita ya. Ya, kalau di pemrograman lain namanya event. Ini namanya objek inspektor ya. Nanti ada untuk eventnya itu dia namanya callback. Ini input ke berapa tadi? 9, 10 ya, 10. Baik, tadi ini input 9, input 10. Nah, ini input 11. Input 11 sambil dicermati baik-baik ya apa yang kemudian kawan-kawan harus kuasai ini. Nah, input yang ke-12. Nah, sudah ada 12 input yang kita dapatkan di sini. Simpan dulu, jangan lupa. Kalau sudah tanda itunya hilang, nah ini dia akan menyimpan juga ke apa namanya ke file M-file-nya. Kita kembali lagi, dia sudah tidak lagi menyala ya atau tidak sudah di disable artinya sudah disimpan. Kita bahasa kemudian baru bisa oh, hujannya U-nya huruf besar. Nah, eh, ini kita tutup dulu. Masuk lagi ke GUI-nya. Saya hujannya huruf besar U. Ya, tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan lebih baik kita perbaiki saja daripada ditanyakan kenapa U-nya huruf besar. Dah ya. Nah, ini kita sudah membuat prediksi curah hujan Kota Banjarbaru bahwa GSTB propagation ini hasilnya. Nah, sementara GUI-nya sudah ketemu, kita simpan dulu. Kita akan coba isi ya apa yang kemudian kita sudah simpan kemarin. Jadi kita sudah kemarin menyimpan hasil apa namanya? Hasil pelatihan dari GST kita itu dengan nama ada di sini. Nanti kita coba lihat. Nah, ini saya tutup dulu. Kemarin, nah ini harus di mana ya kemarin? Semarang, curah hujan. Banjir barunya mana? Nah, karena kita sort lagi ya. Ini saya sort dulu, sort by type. Nah, jadi dia akan menilai sesuai dengan tipenya. Kemarin ini kelas 56 AI. Nah, ini ya. Nah, ini kita sudah simpan. Ntar saya kopikan dulu. Kemudian saya akan ke Notepad aja ya. Notepad. Nah, kita kemarin menyimpan hasil AI-nya kita itu dengan ini. eh, dengan nama ini ya. Tadi kalau diperbesar pakai fontnya. Nah, ini namanya ini.
AI, JST, BP, underscore prediksi, curah hujan, kelas 51, .NET. Nah, ini yang kemarin kita sudah buat. Kita akan nanti load lagi. Seperti kemarin kan kita pada saat mencoba, kita akan load ini. Kawan-kawan bisa lihat pada saat dia di load, nanti dia akan buat apa namanya, atau memuat kembali hasil pelatihan yang kita simpan dengan file mat.net tadi di workspace-nya sini. Nah, di workspace ini nanti keluar sini. Nah, kemudian akan kita coba lihat ya. Bentar. Nah, ini ada kode programnya ya. Kita akan sesuaikan dari tombol yang tadi. Sekarang kita lihat dulu tombolnya ya. Nah, tombolnya kan ada tombol. Satu tombol aja sebenarnya. Kita tidak banyak-banyak bikin tombol. Satu tombol aja untuk kemudian me- eh, melakukan prediksi ya. Memproses tadi. Tapi apa yang harus kita isi, klik kanan. Tadi kita masuk ke GUI yang tadi kita buat. Rancangan GUI yang kita buat. Kita masuk ke video, bukan video, view callbacks. Kemudian callback di sini. Nah, dia akan masuk ke file M-nya atau M-file-nya atau file MATLAB kode MATLAB-nya yang kemudian di sini ada tulisannya function push button 1. Nah, ini kan namanya function push button. Karena apa? Karena di GUI-nya tadi kita belum memberi nama. Kalau misalkan kita mau beri nama di tag-nya ya, kita double klik dulu. Tag-nya kita ganti misalkan ini kan push button 1 ya. Kita ganti tombol underscore prediksi. Tombol underscore prediksi. Nah, jadi nanti pada saat kita eh, ini ya, kita simpan dulu. Nah, kita simpan dulu. Nah, ini dia sudah ganti ya, otomatis nih. Tadi kita saya kembali dulu ke GUI-nya sini ya. Kemudian kita klik kanan, view callback, kemudian callback di sini, dia akan masuk ke event dari tombolnya tadi. Nah, sekarang tadi kan tulisannya push button. Nah, sekarang karena kita sudah ganti eh, tag-nya menjadi tombol underscore prediksi, maka dia akan ganti seperti itu. Baik, ini saya hapus saja yang bertanda ini apa namanya tanda persen itu adalah dia kebetulan dijadikan apa tadi? Ini saya ulangi ya. Nah, ini adalah petunjuk saja ini. Karena ini petunjuk biar tidak membingungkan, saya tutup saja atau saya tutup atau saya hapus. Dan itu hanya komentar ataupun keterangan saja. Tidak apa-apa. Jadi di bawah function sinilah kita akan kemudian meload data segala macamnya. Bentar saya biar tidak terlalu lama. Ambil di sini dulu. Load. Kemudian, nah ini ada nanti proses mengonversi ya. Nah, satu-satu dulu ya. Kita load dulu. Kita load dulu. Load. Apa tadi nama ininya? Nah, kita masuk ke ini tadi. Sudah saya masukkan ke Notepad. Nah, kemudian dalam tanda kutip ini ya, kemudian kurung buka koma. Ingat, itu adalah yang akan kita load lagi. Jadi kemarin kalau tidak salah sudah saya kirim dia itu ya. Nanti tolong saya diingatkan lagi untuk mengirimkan file .NET-nya. Jadi itu AI, kemudian JST, backpropagation, underscore prediction Trojan, dan seterusnya, kelas 51.NET. Jadi dalam tanda kutip, dia akan berubah warna menjadi ungu ya, ungu. Di tempat saya warnanya ungu. Function itu tulisan functionnya berwarna biru. Load-nya itu berwarna hitam. Titik komanya berwarna hitam, kemudian kurung muka kurung tutup berwarna hitam. Kemudian function, nama functionnya tombol prediksi underscore callback dan seterusnya itu berwarna hitam. Nah, kemudian komentar nanti akan berwarna hijau ya. Baik, sampai situ dulu. Saya tutup sini dulu, saya masuk. Nah, saya geser. Baik, baru kemudian kan kita baca ya dari 12 nanti masukan tadi, kita akan baca ininya apa namanya? Baca datanya dan kita akan simpan di dalam variabel-variabel. Jadi kita misalkan sebut saja variabelnya. Tadi kan dia input satu ya. Kita tulis saja in satu gitu ya. Sama dengan nah ada karena tadi kita menggunakan dia sebenarnya tipenya string ya kalau yang muncul di situ. Karena akan kita hitung, maka kita akan mengubahnya menjadi numerik. Ya, numerik ini ada kode programnya di MATLAB seperti ini ya.
string to numeric, kemudian get handles, kemudian data X1. Nah, ingat ini kita harus sesuaikan. Jadi namanya kan bukan data X1, tapi kita lihat, kita masuk ke GUI kita tadi. Bentar ya. Tadi kita menyebutnya input satu ya kalau tidak salah ya. Input, input. Sudah saya rekam tadi. Kemarin minggu lalu itu saya tidak punya rekaman. Oke, kita masuk ke GUI kita tadi dulu. Kita ingat baik-baik. Tagnya adalah input underscore satu. Baik, sudah kita dapatkan input underscore satu. Input underscore satu. Nah, ya. Jadi ini adalah perintah atau function di MATLAB yang kemudian mengambil mengambil get ini get handles ini di handles dari GUI tadi input underscore satu namanya, kemudian akan kita ubah bukan tipe datanya adalah tadi awalnya di dalam GUI itu adalah string ini ya. Ini tipe datanya string. Kemudian akan kita ubah menjadi numerik dengan cara ini perintahnya. String to numeric. Ini perintahnya string to numeric. Kemudian akan kita simpan di in, kita pakai underscore ya, in underscore satu. Nah, atau kalau mau lebih lengkap, udah data aja ya, data data pertama, data kedua, atau mau in satu, in dua boleh. Nah, kita pakai in satu, in dua dan seterusnya aja. Nah, karena ada 12 tadi kita copy paste aja nih. Alhamdulillah. Kita copy paste satu, ya, inputannya dua, lagi eh, tiga, inputannya tiga di sini. Ya, perlahan ya. Jadi kita hanya mengisikan apa namanya di salah satu ini aja ya, di salah satu tombol ini aja sebentar sambil kita simpan ya, karena kita mengeditnya di ini ya di tombol M-nya, maka kita simpannya di sini sambil ya, jadi jangan sampai nanti hilang karena ini ada dua bagian, ada yang M file-nya, ada kemudian GUI-nya tadi dot pic anunya belakangnya. Kalau misalnya kita ngedit-ngedit di bagian GUI-nya sini tadi, maka kita klik tombol ini. Tapi kalau kita klik tombol save figur ini atau Ctrl S di sini, maka nanti apa namanya kode program di MP-nya juga ikut kesimpan. Tapi kalau misalkan kita mengedit di bagian dalam dari M-file-nya, maka kita harus simpannya di sini. Nah, tidak tidak muncul dia tombol simpan atau save-nya itu eh, di GUI-nya tadi ya. Baik, kita perlahan saja ini nomor 4, kita ganti ini input keempat, kemudian input kelima, kemudian kita 5 di sini sampai 12 ya. 6. Ada yang sambil mengikuti dengan memprogram juga di MATLAB? Halo Halim, masih ada? Ada Pak. Nafisah? Ada, Pak. Jali mana Jali? Nih, saya sambil ngetik nih ya, sambil mengingat-ingat siapa-siapa yang ada di kelas ini. Ada Pak, Maaf ada kalau Pak. saya tidak hafal semuanya. Apa Rizaldi? Nah, kalau ada yang tidak paham, tolong saya diinterupsi ya. Saya mungkin sambil jalan ini sambil mengetik. Ini kawan-kawan bisa perhatikan di layar saya sambil mengetik. Ya. Ini ada tadi sekali lagi ini adalah perintah untuk membaca. Jadi kita membacanya kalau misalkan kita tidak ingin proses ya angka-angka yang tadi diketikkan oleh usernya nanti di editornya tadi, ada di text editor tadi itu, maka tidak masalah, kita tidak perlu mengonversi. Kalau misalkan hanya kita dapatkan datanya saja kemudian ditampilkan lagi. Karena kita ingin mendapatkan datanya dan kita ingin konversi, kita ingin hitung, maka kita harus konversi dulu ke dari data string ke data numerik. Ingat tadi yang kita isi di objek inspektornya itu adalah datanya berupa string ya. Baik, kita buat dua lagi ya. Ini 11. Kemudian terakhir kita buat yang ke-12.
11, kemudian ini 12. Nah, baik. Hingga saat ini kita sudah punya data. Jadi kalau misalkan di running ya, coba. Jadi kita bisa running dari GUI-nya bisa running dari sini. Kalau kita running dari sini dia akan muncul juga. Tapi kalau kita apa namanya tekan tombol prediksinya itu tidak akan ada informasi apa-apa nih. Karena kita baru ngeload. Bentar. Saya hapus dulu ya ini yang ada di workspace-nya sini. Hmm. Jadi ini sebenarnya dijalankan pada saat kita menekan, tapi kan dia hanya membaca saja, belum kemudian memproses apa-apa. Nah, baru kemudian kita akan menggabungkan ya eh, satu variabel lagi namanya data input atau data masukannya. Data masukan di sini sama dengan koleksi dari input 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Bentar. Jadi caranya seperti kemarin itu kita gabung ya nih ya. Biasa saja ini karena kita ingin membuat matrik input, jadi kita pisahkan dia itu seolah-olah sebagai apa namanya baris ya nih ya. X1, X2, X3 itu kan kalau di titik koma dia pindah baris. Jadi X1 itu baris pertama, kedua, dan tiga dan seterusnya. Karena kita ingin masukkan semua ininya, semua data masukan dari apa yang diketikkan oleh si user, maka kita masukkan di sini ya. Kita gabungkan jadi satu. Jadi kita pakai kurung kurung kotak ini, in satu, ya. Kemudian titik koma, saya copy paste sini, ya. Jadi tidak boleh ini, perlahan saja. Tiga, kemudian empat, lima, enam, nah, tujuh, kemudian boleh saja kita ketik ke bawah sini ya, in 8, kita biarkan saja di sini dulu ya. Nah, geser ini saya geser biar kelihatan datanya. Kemudian geser dulu. Nomor videonya in 9, 10, 11, 12. Oke, 12 sudah kita masukkan situ. Kita coba lagi ya, simpan dulu. Kemudian kita running lagi. Nah, apa ini katanya? Line 382, 382 apa yang ada yang salah saya ketik? Oh ya. Ini karena kita tidak atau belum memberikan, nah ini dia, kurung tutup. Jadi di data in 12, in underscore 12 itu harus kurung tutup, kemudian baru titik koma. Nah, kembali kita simpan lagi, kemudian kita running lagi. Nah, sudah tidak ada error ya. Tadi error karena saya lupa memasukkan atau menutup kurungnya. Oke, kalau kita klik, nah ini kan belum ada informasi apa-apa yang kemudian dihasilkan dari situ ya. Karena memang kita belum masukkan angka apa-apa di situ. Kalau kita masukkan pun dia akan tidak akan memproses apa-apa. Baik, kita masuk lagi ke proses yang kita kemarin lakukan ya. Alhamdulillah. Nah, kita kemudian akan menyimulasikan dulu ya. Apa namanya? Kalau kemarin itu kita sebenarnya tidak perlu menyimulasikan lagi, langsung saja nih. Eh, eh, Apa yang kita masukkan tadi langsung kita ya benar namanya menyimulasikan ya SIM ini. Ini data input nih. Jadi kita pakai ini sebentar. Ini ya, kita pakai satu variabel lagi namanya hasil prediksi saya gini kan nggak pakai tanda nggak pakai ini ya eh, titik underscore kayak gini aja dengan simulate datanya apa. Nah, ini yang kita perlu cari tahu nih, kita akan load dulu ya. Kemarin kita memuat data latihnya itu namanya apa. Jadi caranya kita akan double klik si data ini tadi, kita akan lihat dan perhatikan di workspace kita masih kosong ya kan. Workspace kita masih kosong ini. Nah, kita geser dulu.
Nah, workspace kita masih kosong, itu kawan-kawan bisa lihat dan perhatikan. Kemudian kita double klik yang tadi ya, AI yang kita sudah buat kemarin, kita sudah simpan, AI underscore JST BP underscore prediksi curah hujan kelas 51.net. Saya double klik, maka di workspace-nya akan muncul nih. Hmm. Hasil pelatihan kemarin adalah ini, prediksi net underscore latih. Nah, ini yang akan kita gunakan lagi untuk kemudian kita prediksi dari apa yang kita sudah buat kemarin. Nah, ini kan hasilnya kemarin sudah signifikan sekali ya. Ada 99, berapa tadi? 78 atau 7 sekian ya persen. Nah, ini akan kita pakai. Jadi ini yang kita pakai. Nih ya, saya eh, double itu ya. Kemudian saya copy paste ini. Kemudian kita pindahkan ke sini. Ini yang kita pakai variabelnya. Kemudian kita akan berikan data masukan dari sini. Saya copy sini. Kemudian paste di sini. Kemudian kita kurung tutup. Salah. Kurung tutup titik koma. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat di situ ya. Yang kita lakukan, bentar. Habis itu kita akan konversi ya, geng. Bentar. Kita akan jalankan dulu ya, coba simpan dulu. Sebelum kita tampilkan kan kita tidak perlu konversi. Kita jalankan dulu. Nah, ini kita coba jalankan. Oke. Nah, ini tidak keluar ya hasilnya ya. Karena apa? Karena tadi kita berikan titik koma di sini. Sebelumnya dia outputnya keluar tuh di sini nih, output nih. Tapi karena kita tidak membukanya, coba kita buka ya. Sekarang hasil prediksi ini saya buka titik komanya ya. Kalau dikasih titik koma dia akan, kita beri keterangan, dia akan menutup hasilnya tidak muncul di command Windows. Tapi kalau misalkan kita buka titik komanya, insya Allah akan muncul di command Windows. Kita running lagi, kemudian kita coba isi sambil ya datanya ya. Akan datanya 0,3, 0,4 semuanya. Saya beri saja ini 0,4 semua. Kita akan lihat hasil prediksinya ada apa tidak. Proses dan prediksi. Nah, hasil prediksinya muncul tuh 0,3198. Tapi karena kita belum konversi dan belum tampilkan di GUI-nya, maka yang muncul baru di sini. Ini ya di mana namanya ini di command Windows. Ntar. Kalau kita tutup lagi ya, ini untuk membuktikan bahwa hasil prediksinya itu muncul apa tidak. Saya titik koma, ini kita clear all dulu ya, clear all. Nah, oke. Ini CLC. Nah, itu ya di command Windows-nya, di command Windows, dua space-nya juga kosong tuh ya. Kita akan lihat. Kemudian kita simpan, coba running lagi sini. Nah, kemudian kita isi tadi 0,4, 0,4. Ini belum sesuai dengan data yang kita punya ya. Kita masih mencoba saja ini untuk melihat. Nah, ini kan setelah saya atau kita klik itu tidak muncul apa-apa di komen Windows-nya. Kenapa? Karena kita tidak membuka titik komanya di sini. Kalau kita buka titik komanya nih lagi ya, kita simpan lagi, kita running lagi ini, kemudian kita isi lagi ini datanya, data 12 bulan curah hujan sebelumnya ya, kemudian kita eh, tekan tombol proses prediksinya maka akan muncul lagi 0,3198. Baik, ini adalah hasil yang kita sudah dapatkan. Artinya JS yang kita buat itu sudah jalan di GUI ini, tapi belum kita tampilkan. Nah, sekarang kita akan lakukan konversi dulu apa namanya hasil yang kita peroleh itu dari variabel hasil prediksi untuk kemudian bisa tampil di sini ya di datanya sini. Bisa tampil di data sini. Nah, ini tadi namanya teks 19. Nah, kita akan ubah dulu, double klik, kemudian tagnya kita ganti. Ini kita tulis dulu ya, hasil prediksi. Nah, hasil prediksi. Kemudian tagnya juga kita isi hasil hasil prediksi, hasil huruf besar prediksi. Nah, jadi tulisan sini hasil prediksi, tapi tagnya kita ganti hasil huruf besar prediksi. Hasil prediksi ini huruf P-nya huruf besar. Baik, saya geser ke sana. Sekarang kita coba masuk lagi ke, ini simpan dulu ya. Ya, oke, yang kita perlu duplikasi itu GUI-nya.
kita akan coba eh, kalau tadi adalah apa namanya mengonversi numerik to string ya. Sekarang kita coba ganti ya. Kalau tadi bukan, kalau tadi itu string to numerik, mohon maaf. Sekarang kita eh, ini kita konversi pakai ini namanya numerik to string ya. Nah, kita masuk ke sini tadi. Konversi hasil akhir akhir prediksi. Nah, sama dengan numerik to str ini ya. Apa yang kita ingin ubah? Nah, kita akan ubah ini hasil prediksi. Ya, hasil prediksi yang kita masukkan sini. Hmm, oke, titik koma ya. Baik, ini kita titik koma dulu atas tadi. Baru kita akan tulis ya. Ntar kita coba dulu ya hasilnya ini. Keluar tidak? Hasil ininya, hasil konversinya sekarang kita running dulu. Nah, kita isi lagi datanya sini. Ganti 0,5 misalkan ya. Nah, tidak apa-apa kita coba satu-satu untuk kemudian eh, kita bisa dapatkan perkiraan hasilnya. Kita coba prediksi, hasil akhir prediksinya keluar ya. 0,85 itu 0,8016. Ternyata di hasil prediksi setelah dikonversi ke string hasilnya 80157. Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu kan masih mendekati karena memang tadi hasil konversi, kemudian dia hasil prediksinya dibulatkan, hasil eh, konversi dari numerik ke stringnya dia eh, dipanjangkan lagi ya beberapa satu digit lagi ya di belakang koma tambahannya. Jadi totalnya ada 5 digit di belakang koma. Baik, kita akan tampilkan di tadi apa namanya di GUI kita. Nah tadi ini GUI-nya kita tutup dulu ini. GUI kita tadi namanya di sini hasil prediksi. Baik, kita masuk lagi ke coding programnya kita sini. Kita akan, nah ini ada perintah set handles di sini. Nah, oke, saya kopikan ke sini. Dan ini standar programnya. Set handle tadi hasil prediksinya P-nya besar. Hmm. Nah, jadi hasil prediksi. Kemudian apa yang dia ditampilkan di situ? Ini hasil prediksi yang sudah merupakan konversi dari numerik ke string. Oke, ya kita sudah eh, dapatkan ini kode programnya set kemudian dalam kurung handles dot hasil prediksi ini tadi hasil prediksinya. Hasil prediksi ini adalah tadi tagnya si eh, yang akan ditampilkan di ini, tampilkan di GUI, kemudian tipenya datanya adalah ini string, kemudian apa yang ingin ditampilkan adalah hasil hasil akhir prediksi. Nah, tadi sudah kita konversi dari numerik ke string. Nah, ini yang ditampilkan ya. Ya, kita akan lihat hasilnya. Kita simpan dulu, kemudian kita jalankan lagi, ini di running lagi, kemudian kita isi lagi, misalkan 0,567, 564. Copy ini ya, semuanya. Nanti untuk uji cobanya kita harus pakai data yang real ya, data yang kemudian kemarin kita punya itu. Kita uji coba satu-satu. Sebenarnya lebih gampang uji cobanya langsung masukkan di dalam coding program, tapi kemarin itu kan saya langsung kan. Tapi untuk kali ini karena kita membuat GUI-nya, jadi kita harus buat satu-satu nggak apa-apa. Nanti untuk berikutnya itu kan kawan-kawan bisa bikin lagi misalkan yang bisa ngeload semua datanya langsung semuanya. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa satu-satu seperti ini. Jadi orang bisa melihat ini data bulan 6 bulan sebelumnya masukkan data bulan bulannya kemudian untuk memprediksi bulan depan. Bang. Sekarang misalkan bulan November ya, November tahun 2024, tapi karena kita tidak punya data di 2024, maka kita mundurkan saja. Karena tadi kan si Halim punya data yang 2023, nah itu yang kemudian kita akan jadikan bahan nanti kawan-kawan uji di rumah ya, di rumah.
Jadi satu-satu diuji, kemudian nanti akan kita dapatkan hasil prediksinya berapa. Oke, ini kita sudah isi, angkanya kebetulan saya isi sama aja semuanya. Kita proses prediksi. Nah, dia akan muncul di situ. Hasil prediksi curah hujan bulan depan adalah 0,4243. Tapi ingat sekali lagi, ini kemudian masih berupa angka desimal. Belum berupa angka yang kemudian bisa dipahami oleh orang dalam bentuk milimeter gitu ya. Ini juga sebenarnya kita salah nih. Curah hujan milimeter, tapi yang kita masukkan adalah angka desimalnya. Jadi kita harus koreksi ini data curah hujan yang eh, mungkin dalam kurung mungkin bukan ini ya, tapi ternormalisasi gitu ya, ternormalisasi. Bukan milimeter. Bahasa Inggrisnya apa? Normalize. Nah, ini ternormalisasi. Nah, itu ya. Biar tidak menyesatkan. Nanti diisi kok dalam 0, nah ini kita kita koreksi mumpung saya ingat. Yang ternormalisasi artinya datanya dalam bentuk desimal, ingat ya. Ternormalisasi datanya dalam bentuk desimal. Kita simpan dulu. Baik, dia juga menyimpan yang di ininya di PLM-nya. Baik, tadi kita akan coba sekarang cari tahu kawan-kawan sekalian di Google cara membaliknya seperti apa. Nah, saya tutup ini dulu ya sebentar ya. Jadi kita tadi, bentar. Kita kembali ke slide tadi mana ya? Slide tadi, nah, saya cari slide tadi mana? Ngilang. Hmm, 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 hmm. Oke. Nah, ini ada normalisasi. Saya share dulu. Oke, nah ini kita kemarin kan menggunakan data ini, cuman ini yang jadi masalah, kan ada data min max ya kemarin ya dari, nah ini nih, nilai maksimum data asli, nilai minimum data asli, itu yang kemudian bisa jadi nanti akan berubah-ubah ya setiap ininya. Tapi anggap saja kita gunakan karena kita menggunakan data dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ya kemarin itu kan data min max-nya ada di situ. Kalau kita teruskan di situ, saya maksimus dulu. Nah, ini kemarin kan 470 dan 85. Nah, ini. Sekarang coba sebentar ya, beberapa menit coba saya coba carikan juga ini cara membalik apa namanya datanya. Tadi saya sudah ketemu, ntar saya cari dulu. Saya sudah balikan ininya apa namanya eh, data itu tadi. Sebentar. Sambil kawan-kawan cari juga ya, coba ntar di screenshot coba ntar. Saya ini kan saya share dulu ini ke mana ya kok hilang ini. Oh sini. Hmm. Kawan-kawan coba cari ini di ini di eh, di Google ya. Coba data itu kemudian bagaimana? Saya carikan data Excel-nya kemarin juga. Excel-nya ini yang kita kemarin menormalisasi ya. Hmm. Saya ketikkan di ini aja ya, di chat aja ya, di kolom chat. Nah, ini Excel-nya kemarin ini. Nah, itu Excel-nya kemarin. Bagaimana kemudian itu kita bisa balik ya. Jadi kalau kemarin, nah, saya balik lagi ke saya stop step. Nah, saya share lagi ke kawan-kawan juga cari. Di kolom chat sudah saya kirimkan. Nah, udah keluar tuh ya. Kolom chat sudah saya kirimkan rumus MATLAB, rumus Excel-nya kemarin ya, kawan-kawan. Sekarang saya juga coba cari di Google dulu untuk atau di internet dulu untuk ngebalik ke tadi. Sudah saya dapat, tapi saya cari lagi. Lupa saya. Sebentar ya.
Nilai minimal maksimal. Coba bagaimana membaliknya. Sih, kompresi kembali. Auzubillah minasyaitonir rajim. Hmm, 0,45. Coba di Excel dulu ya. Ini saya share dulu. Ini. Kawan lihat Excelnya. Ternyata ternormalisasi saja ya. Kemudian ini tadi rumusnya itu untuk kembali ya, untuk mengembalikan nilai aslinya. Nilai asli. Jadi misalkan nilainya 0,6 itu ya. Eh, saya copy dulu ini. Kita coba ya. Kita coba pakai nilai express-nya misalkan ini 220 tadi. Ah, 2022 itu 410 ya. Kawan-kawan bisa lihat di situ di atas. Nah, sebentar, saya turunkan dikit. Nah, kan nilai aslinya dari express itu nilai sebelumnya ya, atau nilai yang sudah diinikan, sudah ternormalisasi, kita akan coba ini ya, kemudian dalam kurung ya. Kita lihat ini rumus ngebalik nih. Nah, dalam kurung D15. D15 itu data tahun 2022 bulan Januari ya. Kemudian dikurangi 0,1, kemudian dikali kurungnya dua kali. A eh, A-nya itu 470 tuh ya. 470 kan data maksimalnya. Kemudian dikurangi B-nya 85 dalam kurung, kemudian dibagi 0,8. 0,8 kurung tutup. Kemudian ditambah B. Ditambah B-nya itu tadi 85. Kurung tutup. Benar nggak? Ada yang kurang? Kurang satu lagi. Tidak ya. 0,8. Oh, kurang sini. Tambah 85-nya. Bentar. Dia buat rumusnya hampir 0,8. Ya. 70. Oh, ini tidak satu aja ini. Eh, ini 85-nya tidak. 85-nya kita apa? Nah, nah, ada angkanya nggak nih? Oh, angkanya 40. Benar nggak? Benar ya? Lim? Ya Pak, Benar ya? Sama yang 40 ya. Tapi masih ada 4 angka di belakang koma. ya Pak. Tapi saya atau kita ubah dulu di sini format selnya. Kemudian, nah, decimal place-nya saya ganti 0 aja ya. Nah, oke, baik, sudah sama. Jadi ini rumusnya untuk kemudian kawan-kawan bisa mengembalikan data itu ya. Jadi caranya nih seperti ini. Kalau kita implementasikan ke MATLAB sebentar, coba dulu ya. Ini coba implementasikan di MATLAB. Kita masuk ke MATLAB lagi. Jadi kita bikin di bawahnya aja ya. Nah, hasil prediksi kan sudah ada tuh.
Berarti ini eh, kita beri keterangan dulu. Pengembalian ke nilai asli curah hujan. Nah, jadi hasil nilai ya, bukan nilai 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 bukan nilai asli ya, nilai curah hujan dalam kurung milimeter ya. Nah, nilai mm, saya sebut nilai gitu ya. Tadi nilai sebelumnya itu adalah ini tadi ya, hasil prediksi ya, hasil prediksi ini. Ini kan hasil prediksi yang sudah kita belum konversi ya. Kita lakukan ini sebelum dia dikonversi ke string, masih dalam bentuk numerik dulu. Hasil prediksi tadi dalam kurung dikurangi 0,1. Prediksi dikurangi 0,1. Nah, ini ya. Kemudian dikali dalam kurung A minus B. Oh, ini saya copy ya. Saya nggak ini saya copy. Ini saya nggak harusnya. Tadi itu ini ah, dari copy. Saya turunkan bawahnya dulu. Nah, ini kan 0,1. Nah, itu ya. Saya harus diberi keterangan nih. 450 itu apa aja. Karena nanti kalau kita baca lagi, 470 nilai maksimal curah hujan dari data 2020 sampai 2022. Kemudian ini biar tidak membingungkan kita ya kalau nanti besok-besok membaca, itu nilai itu dari mana ya itu ya. Nah, jadi rumus normalisasinya tadi nggak bisa dinikan ya, normalisasi itu di sini deh. Hmm, rumus normalisasi sebelumnya, nah, kita masukkan itu ya, nilai. Nah, nah, jadi kita sudah coba lihat ya nilai Nah, sekarang ini saya jadikan komentar dua ini, kemudian saya copy paste ke bawah sini karena ini akan kita masukkan ya. Nah, hasil akhir prediksinya nomor to string. Nah, sekarang bukan hasil prediksi tapi nilai 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 milimeter ya. Kemudian hasil akhir prediksi. Oke, hasil prediksi Nah, nah ini dia. Nah, ini akan muncul data ini ya. Baik, kita akan coba dulu. Kita simpan dulu. Kita coba running. Kemudian sini kita isi 0,98 ya. Sini 0,5156. Saya copy paste aja ya biar cepat ini. Kita geser dulu. Masih terlihat ini yang saya tampilkan Halim dan kawan-kawan? Masih Masih terlihat, Pak. Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita coba lihat. Oh, angkanya masih 380,7016 ya. Sekarang berarti kita harus berikan perintah ini dulu. Nah, tutup dulu. Tuh. Di sini harus ada perintah lagi tambahannya. Kalau tidak salah, round ini pembulatan ya. Jadi eh,
hasil akhir prediksi .mm ini tadi milimeter ya maksudnya ya. Ini kita round atau kita bulatkan dari variabel hasil numerik to string tadi ya. Oh enggak, berarti bukan di sini. Mohon maaf, bukan di sini. Nanti dia numerik anunya stringnya bingung. Nah, ini tetap di sini. Di sini nilai kita pembulatan aja ya, tulis aja ya. Kalau kita ganti pembulatan nilai mm. Nah, kita round dalam kurung nilai mm-nya sini. Ini kita bulatkan sini. Nah, nih hasil akhirnya ini titik koma saja, titik koma. Kemudian eh, numeric to string. Oh ya, ini bukan nilai mm tadi, jadi pembulatan nilai m. Ini yang kita konversi. Oh, mohon maaf, ke ke dalam string tadi. Karena hasilnya numeric to string. Nah, jadi berjenjang ya, berjenjang. Saya geser dulu sini. Nah, ini data yang. Jadi tadi sekali lagi kalau kita sementara ya, tadi lihat hasilnya masih ada desimalnya. Sedangkan kita ingin curah hujan itu jarang yang kemudian ada dalam bentuk desimal, tapi dalam bentuk bilangan bulat ya. Maka di sini ada perintah round itu untuk membulatkan hasil angka desimal sehingga nanti kita dapatkan angkanya bilangan bulat aja, tidak bilangan tidak bilangan desimal. Bentar ya. Itu sudah kawan-kawan bisa lihat baik-baik. Kita coba running lagi, simpan dulu. Jangan lupa disimpan. Kita coba running. Saya isi 0,98 misalkan kita isi 0,23. Ini saya copy paste bawahnya. Oh ya, geser dulu. Ini 0,56. Ingat ini belum kita isi dengan data yang sebenarnya ya. Masih coba saja. Karena kita coba prediksi. Nah, ya. Jadi dia kalau kawan-kawan perhatikan di komen Windows-nya itu muncul angka sebenarnya nilai mm-nya itu 288,1279. Tapi karena kita sudah tadi lakukan proses pembulatan atau round tadi itu, maka yang muncul di GUI curah hujan kita hanya angka yang berbentuk bulat saja, bilangan bulat saja, 2,288. Alhamdulillah. Nanti kawan-kawan sebenarnya bisa bisa juga ya memasukkan data ini bukan data dalam bentuk normalisasi, tapi nanti misalkan dia masukkan angkanya eh, berapa ya kemarin Tata. Nah, kita tutup dulu. Tadi data yang sini ya, data di slide ini tadi. Nah ini, nah, bukan sini. Nah, ini ya datanya ya. Datanya kan, bukan. Data yang belum nah ini data belum ternormalisasi kan 370, 330, 380. Karena ribet juga ya kalau masukkan angka yang 0,6 sekian gitu loh. Nah, nanti kawan-kawan coba ini ini saya tugasi ya. Kemudian kalau kita masukkan datanya itu dalam bentuk data apa namanya? Data curah hujan dalam satuan milimeter itu kemudian dia akan terkonversi menjadi data desimal, ternormalisasi istilahnya seperti itu ya. Maka itu harus nanti dimasukkan rumus ini tadi ya. Ini data normalisasi ini yang X sama dengan 0,8 dikali X kurang B dan seterusnya itu kan kemarin ada di file Excel-nya itu. Nah, masukkan nanti di dalam rumus atau di dalam kode X, kode MATLAB-nya sehingga nanti data yang dimasukkan berupa angka biasa itu bukan angka desimal ya. Nanti akan terbaca di sistemnya dengan angka desimal. Karena kalau nanti kita biarkan datanya tidak dalam bentuk desimal, akan nanti kacau ataupun tidak benar hasil apa namanya hasil prediksinya ya. Jadi nanti tolong Halim kirimkan ke grup itu data tahun 2023-nya untuk kemudian nanti saya coba olah, bukan olah maksudnya saya susunkan sehingga jelas yang diperintahkan itu apa. Satu tadi, saya tulis saja deh di sini. Ya, nanti. Oke. Pertama itu Halim akan mengirim data curah hujan dulu, kota
Banjarbaru, kita anggap Banjarbaru ya, tahun 2023. Kemudian tugasnya kawan-kawan nih lagi ya, tugas perorangan. Jadi biar semuanya mencoba, walaupun mengerjakannya berkelompok tidak apa-apa, tapi yang penting nanti dikumpulkannya perorangan. Biar saya punya bukti bahwa kawan-kawan mengerjakan sendiri-sendiri. Walaupun hasilnya bisa jadi akan sama, tidak apa-apa. Ini coba aja. Halim akan mengirimkan data curah hujan Kota Banjarbaru 2023 ke grup. Kemudian masing-masing akan masing-masing masing-masing mahasiswa mencoba program GUI yang sudah dicontohkan. Kemudian cocokkan dengan data tahun data ya tahun 2022 yang ada itu, dari Januari sampai Desember dari Januari sampai Desember 2022. Artinya nih ya, maksudnya masih nomor 2 nih, eh, datanya si apa namanya si Halim itu kan 2023 ya. Berarti untuk memprediksi untuk oke, kita masukkan yang nomor 3 untuk prediksi bulan Januari 2023, datanya Halim, masukkan data bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 ke sistem, ke GUI tadi ya, ke GUI tadi. Ini data dinormalisasi dulu ke desimal ya. Nah, kemudian nanti kan setelah bulan Januari sampai Desember dimasukkan, nanti akan ada hasilnya prediksi bulan bulan apa namanya? Bulan Januari tahun 2023 yang ada di Halim. Kemudian lakukan lagi, saya copy ke sini ya. Lakukan lagi untuk prediksi bulan Februari. Jika datanya Halim tadi masukkan data bulan Februari 2020 sampai ditambah nah, data Januari 2023 data Halim. Nah, oke, datanya sama ya, semua ternormalisasi. Teruskan ya, nomor 5, teruskan uji sampai mendapatkan hasil prediksi bulan Desember 2023 itu berdasarkan ya data masukan bulan, saya geser ke belakang ya, November November Oktober kemudian Oktober September Agustus Juli Juni Mei April, itu berapa nih? Itu 2, 3, 4. Desember 2023 itu berarti November, Oktober, April, kemudian Maret, Februari, Januari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Desember ini
Januari 2023 dan Desember 2022. Nah, itu ya. Nah, ini sudah nanti saya kirimkan. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian tambahan lagi, coba eh, kemudian tambahkan ko- ko- eh, kode program di MATLAB yang bisa menormalisasikan data curah hujan asli dalam bentuk milimeter tadi ya, ke GUI, sehingga tidak perlu memasukkan data yang ternor ternormalisasi terlebih dahulu ke GUI. Nah, jadi tugasnya menguji coba data tadi, kemudian coba eh, apa namanya, tambahan lagi ini nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Kemudian tunjuknya ini kerjakan, dikumpulkannya. Dikerjakannya boleh saja berkelompok. Dikumpulkan secara perorangan. Kelas 51, nah, Prodi SI, Matkul AI, PSI, Rancangan Somasi, pada tanggal bulan depan. Hari ini tanggal 15 sampai 7, 22 ya kurang lebih ya. 22 November 2024. Nah, oke. Sudah saya kirim ke grup. Nah, AI. Mana tadi ya? Ar, ar. Nah, saya kirim ke grup. Nanti gue dengan ininya akan saya kirimkan ke grup juga. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai situ? Ya, substance ini dulu. Jadi ini tadi yang diminta oleh kita sama-sama ya. Lim, jelas Lim apa yang diinstruksikan ya? Jelas, Pak. Baik. Nah, ini kenapa saya minta perorangan untuk kemudian kita punya nilai tugas perorangan untuk juga ini melatih, karena nanti bisa jadi nanti akan saya berikan model serupa ya. Kemudian ujian akhir semester nanti di lab itu saya belum minta di instalasi MATLAB 2013-nya nih. Ini nanti insya Allah akan saya coba minta instalasi MATLAB 2013-nya ke kepala lab Pak Wahyudi. Kemudian nanti Pak Wahyudi akan mengordinasikan ke kawan-kawan di lab untuk diinstalasi. Jadi saya jadi nanti ujian akhir semester sekali lagi akan diminta mengoperasikan MATLAB ini. Jadi datanya ada, tinggal dimasukkan nanti dan dicoba dibuat JST-nya. Sehingga kawan-kawan punya modal yang cukup untuk kemudian membuat apa namanya AI sederhana gitu ya. Kita belum ke yang terlalu apa namanya terlalu wow gitu ya, masih masih yang sederhana-sederhana aja prediksi. Nah, bisa jadi nanti akan ada data prediksi penyebaran apa eh, kalau sekarang biasanya kalau musim hujan itu apa demam berdarah ya misalkan ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu nanti yang diberikan di ujian akhir semester. Nah, kalau kita nanti ini sudah lancar, insya Allah kita akan masuk ke yang lebih kompleks lagi ya. Karena kita sebenarnya sih saya ingin ke misalkan kita bisa mengenali suara, kita bisa mengenali sidik jari misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan kita nanti sempat waktunya. Tapi sementara ini untuk proses prediksi ini saja kalau kita cermati baik-baik ini ya, sudah cukup rumit, sudah cukup kompleks. Tapi kemudian kita bisa buat yang nanti lebih bagus lagi
atau AI yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ya. Sekarang ini kan kita sudah menggunakan AI, tapi AI yang online gitu ya. Nah, kita belajar dulu dari yang sederhana untuk kemudian nanti bisa membuat yang lebih. Siapa tahu nanti ya, dari kawan-kawan sekalian itu lahir orang-orang yang bukan lahir lagi. Muncul orang-orang yang kemudian bisa menyaingi ChatGPT, Gemini, atau Copilot, atau yang lain yang ada sekarang itu ya. Yang lebih canggih lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih powerful lagi. Baik, saya kira itu dulu ya untuk kesempatan hari ini. Kita harusnya sampai jam berapa sih? 3:10 ya? Sampai 3:10 Pak. Oke. Karena tadi kita mulai juga molor ya, jadi saya sudah mohon maaf juga menambah waktunya di akhir ini. Karena tadi sebenarnya saya sudah standby di awal-awal, tapi karena kalau di awal-awal langsung itu kan biasanya kawan-kawannya belum belum cukup banyak. Hari ini ada 15 orang, bentar. Dikurangi saya ya. Saya coba rekam dulu ya, rekam. Screenshot dulu maksud saya ini yang hadir sekarang. Nanti saya coba. Tadi absennya sudah saya masuk, sudah buka belum ya? Maunya saya isikan presensinya ini secara manual. Jadi yang memang hadir saja yang kita isikan. Oke, saya screenshot dulu sini partisipannya. Nah, jadi kita menghargai yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Kita simpan dulu sebentar. Ini, bentar ya. Presensi AI kelas 51. Oke, hari ini tanggal berapa hari ini? 12 ya. 12 November 2024. Ini saya fotokan. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada yang tidak hadir, kemudian saya tidak isikan apa namanya presensinya itu mohon maaf jangan ini, jangan protes ya. Baik, sekira itu dulu. Mohon maaf kalau ada yang salah dari proses penyampaian materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa berguna, mudah-mudahan bisa menginspirasi ataupun memotivasi kawan-kawan sekalian agar kemudian punya tema atau judul terkait dengan penelitian. Banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan dengan AI yang secuil ini untuk kemudian bisa mengerjakan hal yang lebih kompleks ataupun yang lebih besar lagi nantinya ya. Saya kira itu dulu. Tolong dikerjakan baik-baik itunya. Ini sebagai ajang latihan karena nanti insya Allah itu model ujiannya adalah kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya minta mengolah data, kemudian mengolah AI-nya. Kalau GUI-nya bisa lebih cepat, nanti kan GUI-nya ada, pakai GUI yang sudah ada, kemudian dimodifikasi seperti itu. Kalau waktunya 3 kali 50 menit, saya kira cukup ya. Dengan GUI yang sudah ada, cuma dimodifikasi dalam-dalamannya aja, untuk kemudian dengan penyesuaian dengan data yang ada. Ya, saya kira itu dulu ya. Untuk kesempatan hari ini, mohon maaf sekali lagi, saya hanya mengajar online hari ini, tidak secara offline datang ke Banjarbaru. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.